bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang waliyatul arus yang dirahmati Allah, khusus kepada kedua mempelai anakku Wahyudi dan Mama yang pada detik ini kalian sudah resmi menjadi suami istri dalam keadaan second to second. Jadi tidak orisinil yang lagi second, yang perempuan juga second. Kenapa saya sampaikan ini? Ini menjadi sebuah pembelajaran untuk Anda berdua bahwa jangan kita terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Ini kedantuk dua kali si batu sasoko. Maksud saya pengalaman di pernikahan awal kedua-duanya harus menjadikannya pelajaran yang berharga untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Satu hal yang menjadi keinginan keluarga kita semua adalah perkawinan ini adalah perkawinan yang terakhir. Mengingat Nanda sudah 2 kali, saya baru 1 kali. Jadi tidak elok ya kalau kecil-kecil lompat-lompat yang dilompat kita yang sudah tua. Ya. Jadi ingat bahwa hidup ini tidak kita mencari sesuatu yang hanya menjadi kesenangan kita, tapi hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya suami dan ibadahnya istri sangat diharapkan berkolaborasi, saling mengingatkan dalam berbuat kebajikan dan saling mencegah dalam berbuat kemungkaran. Tidak ada rumah tangga yang tidak seperti air di lautan, pasang surut, sudah senang, sudah susah. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi mari belajar dari hal-hal yang kita hadapi untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai predikat takwa itu tentu harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengakhiri dengan satu ayat dalam Al-Quran sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, karena andaikan semua isi atau kata-kata dalam Al-Quran diperas berantan dengan sapras santan, maka air tetesan yang terakhir itu akan berbunyi takwa. Di semua yang kita lakukan di atas dunia ini untuk memperoleh ridha Allah, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam surat Ali Imran 134 Allah berfirman, allazina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam ayat yang satu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Lemah menwaharap rezeki lebih si nenek, didik lupa bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Karena di ayat itu kita dianjurkan untuk berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kesusahan.
Siapa yang berinfak dalam keadaan senang dan susah, insya Allah dia akan menjadi orang yang takwa. Ciri-ciri orang yang takwa. Ciri-ciri orang yang takwa kedua, wal kadhiminal ghaidha, pandai menahan amarah. Ini yang susah dalam keluarga. Sekali-kali meret mati senina, sekali-kali meret sini, sekali-kali meret samahan. Padahal rumah tangga itu disatukan oleh Allah untuk perbedaan pendapat yang harus disatukan sehingga menjadi suatu kesepakatan yang bisa menopang kehidupan kita menuju jalan takwa. Pandai-pandai menahan amarah. Jadi kira sini senina, apalagi tak kira kok senina. Daik nasiri, sirian, langgi bukalah. Ngerti? Langgi kaki bukalah. Langgi segala. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Pandai memaafkan orang lain. Tapi jangan orang lain saja yang pandai kita maafkan. Istri kita juga kita maafkan. Dan sebagai seorang istri, turuti apa kata suami. Karena istri harus berbakti kepada suami. Surga berada di bawah telapak kaki suami. Andaikan kata Rasul, ada yang wajib disembah selain Allah, maka suamilah yang akan disuruh sembah oleh seorang istri. Adanya Arab. Ya, kamu bersembah selain Allah, maka suami kita disuruh istri itu untuk menyembah suami. Saking surga itu di bawah telapak kaki. Oleh sebab itu, gonjang-ganjing pada pernikahan pertama perempuan laki-laki ini menjadi bagian dari cara kita belajar untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena MC sudah berbesek-besek dari belakang karena katanya mau ada acara lain. Mudah-mudahan saya akan berdoa kepada kedua mempelai, karena ini adalah anak saya. Maka orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang baik itu orang yang banyak melakukan kesalahan tapi segera memperbaiki kesalahannya. Insya Allah kita doakan bersama. Makanya hadirin kita undang supaya Anda doakan, dinasihat agar menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Anda berdua. Mudah-mudahan ini didengar kemudian dilaksanakan. Insyaallah nasihat-nasihat yang lain nanti secara menyusul pada saat kita membutuhkan. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.